Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga buat semua pecinta sepak bola yang ada di seluruh Indonesia, baik itu dari Sabang hingga Merauke. Halo, yang ada di Papua, NTT, NTB, ada di Pulau Bali, ada yang di Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Pulau Sumatera, dan seluruhnya yang ada di Pulau Jawa dari timur hingga ke barat. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dan juga DKI Jakarta. Terima kasih sudah selalu stay tune pada channel ini, dan kita akan selalu memberikan kabar-kabar seputar timnas Indonesia sepak bola nasional untuk Anda semuanya dalam sebuah rangkaian yang cukup indah, tentu saja bersama kita. Dan pada hari ini kita akan menyampaikan tema yang cukup menarik, tetapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, dan juga berikan komentar kepada kita agar apa? Ketika Anda klik dan subscribe, itu akan membantu kita untuk bisa terus maju ke depan. Dan ketika Anda berkomentar, tentu saja ini akan memberikan masukan dan kritikan kepada PSSI yang mungkin nanti akan melihat ini sebagai acuan dari jalan mereka untuk membawa timnas Indonesia menuju kejayaan. Baik, pada bulan September yang akan datang itu akan ada FIFA Matchday yang kita akan langsungkan, apakah itu di GBK ataukah kita akan bermain di Timur Tengah. Iya, belum ada jadwal yang pasti, dan tentu saja masih kita tunggu dari PSSI ya, bagaimana nanti FIFA Matchday, apakah nanti akan kita di kandang kita ataukah kita akan mencoba untuk melawat ke kandang Kuwait dan juga Lebanon di Timur Tengah sana. Untuk susunan komposisi pemain ya, seperti yang sudah ada pada waktu yang lalu, saya juga akan memberikan rangkaian susunan transformasi pemain-pemain yang kemungkinan akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Yang pertama ya, tentu saja kita akan mencoba membahas pemain-pemain yang mereka akan bermain pada FIFA Matchday nanti saat kita menghadapi Kuwait dan juga Lebanon. Karena ini penentuan ya, bagaimana kita bisa siap menghadapi Arab dan juga Irak pada bulan Oktober ya. Maka pemilihan skuad inti tentu saja menjadi bagaimana PR bagi Patrick Kluivert ya, Danny Lancet dan juga Alex Paxton. Dari sisi belakang, kalau kita melihat penampilan dan juga rekam jejak dari para kiper ya, dari kiper itu ada kiper lokal kita dari Persebaya Surabaya, kemudian Barito Putra, kemudian ada juga Emil Audiro, kemudian juga Martin Paes ya, yang mungkin akan masuk antara Martin Paes dan juga Emil Audiro. Dari beberapa pengalaman yang saya sudah lihat, dari saat Emil Audiro itu masih gugup ya, beda dengan Martin Paes yang dia bisa main sekalipun pertama kali itu main dia bisa pede, confident. Jadi saya akan memilih mungkin Martin Paes yang akan dalam di starting line up pada FIFA Matchday pada bulan depan September. Itu di kiper ada Martin Paes. Bisa juga nanti dipasang Emil Audero karena dia juga sudah dikontrak oleh Cremonese di Serie A Italia. Jadi di kiper itu Patrick Kluivert nggak pusing ketika harus memainkan Martin Paes ataukah Emil Audero. Tetapi dari saya melihat perkembangan permainan yang ditampilkan Emil Audero kemarin masih agak gugup ya, mending dia akan memainkan Martin Paes yang secara postur bagus ya, ketepatan bola juga bagus, ini Martin Paes. Berikutnya yang ada di sayap kanan. Oke. Melihat permainan dari Sandy Walsh, kemudian ada juga Kevin Dix, kemudian juga ada Asnawi Mangku Alam ya. Ini ketiga pemain ini siapa yang akan layak untuk mengisi bek kanan? Saya rasa adalah Kevin Dix. Kenapa saya bicara Kevin Dix? Karena dia bermain di Bundesliga. Kemarin saat menghadapi Valencia dalam uji coba, mereka mengacak-acak pertahanan Valencia dengan gol yang cukup bagus.
2-0 meskipun ada satu penalti yang dirasakan oleh Kevin Dix. Jadi di sisi back kanan saya akan memprioritaskan Kevin Dix yang bermain di Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Kemudian yang di back kiri ya, ini saya agak bingung. Kenapa melihat perkembangan sejauh ini ya, perkembangan yang diberikan Shane Patinama, Dean James, kemudian Calvin Verdong ya. Calvin Verdong itu bagus. Cuman Dean James itu naik performanya, grafiknya naik. Nih anak kan masih muda ya, ketimbang Calvin Verdong ini kan dia anak masih muda. Dean James, apakah nanti memungkinkan sekali Dean James itu dipasang di sayap kiri, back kiri, bukan back sayap kiri, tapi back kiri? Itu memungkinkan sekali melihat, dan nanti apakah Calvin Verdong atau Shane Patinama dalam beberapa pekan yang akan datang atau bulan ini ketika semuanya sudah kick off semuanya dari semua klub, bagaimana permainan mereka di klub, itu yang harus dilihat, dicermati oleh Patrick Kluivert yang punya jam terbang, maka dia akan punya permainan yang cukup bagus ya. Saya akan mungkin ya menjagokan Dean James untuk di back kiri. Di tengah ya kita punya banyak stok, ada Jordi Amat, ada Rizky Ridho, kemudian ada juga Mesilgers, ada J.Izes. Oke, J.Izes akan menjadi salah satu yang nggak bisa tergantikan. Yang akan menemani ini siapa? Apakah Jordi Amat, Mesilgers, atau Rizky Ridho? Ya, itu tergantung kesukaan dari Patrick Kluivert. Dari beberapa rangkaian pertandingan sudah dijalani, saya kok lebih cenderung J.Izes itu lebih cocok, lebih nyaman dia itu bertandem dengan Rizky Ridho. Itu yang bisa saya bawa di pertahanan kita. Oke, kemudian kita naik di di tengah ya. Tom Hay meskipun saat ini belum mendapatkan klub, masih nganggur, saya rasa dia akan menjadi tempat menempati di posisi utama di timnas Indonesia. Kemudian ada Ivar Jenner yang udah naik di youth lah, senior ya. Kemudian juga ada Ricky Kambuaya di sana. Jadi apakah nanti ya, ataukah JP Lopesi sebagai jangkar, kita juga nggak tahu. Tapi saya akan memprediksi yang akan dimainkan adalah di jangkar ada JP Lopesi, kemudian Ricky Kambuaya, dan juga Tom Hay. Ini akan menjadi starter nih tiga orang ini. Kemudian kita akan ke depan. Oke, di depan itu kemungkinan ya, di kiri ada Ragnar Uratmangun kalau dia sudah fit. Sekarang saat ini masih cedera. Di kanan adalah Marcelo Ferdinand. Kenapa saya tidak memasukkan dari dua pemain asing yang masih tanda tanya, karena kita masih ada kesempatan untuk memasukkan mereka karena mereka belum masuk dalam timnas Indonesia. Saya akan masukkan Ragnar Uratmangun dan juga Marcelo Ferdinand dalam uji coba melawan Kuwait dan juga Lebanon. Dan di striker ya ini agak bingung. Kita punya banyak, ada Rafael Struijk, ada juga Ramadan Sananta, ada juga Mauro Zulstra. Karena kemungkinan oleh Romani ini tidak nggak bisa dimainkan ya. Kalau saya memilih dari ketiga ini, saya akan memilih untuk yang dimainkan adalah Ramadan Sananta ya, karena dia striker murni ya. Bukan melihat dari Mauro Zulstra ini pemain Volendam FC, tidak, karena dia belum terbukti untuk menjadi starter ya. Karena Ramadan Sananta kemarin sudah bermain meskipun dia hanya menggantikan Oleh Ramani, tetapi untuk sebuah uji coba dia wajib dimainkan kalau tidak ada Oleh Ramani di depan. Itu yang bisa kita sampaikan, bagaimana kita bersiap dalam FIFA Matchday pada bulan September ya. Apakah nanti kita akan bermain di kandang kita, ataukah nanti timnas Indonesia bermain di kandang di Arab Saudi, baik itu di Kuwait dan juga Lebanon. Demikian yang bisa kita sampaikan. Adapun kekurangannya mohon maaf, berikan kritikan kepada kita untuk Anda bisa berkomentar ya, dan juga
klik tombol like dan subscribe untuk bisa mendukung kita semakin maju ke depan. Dari studio saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao. Bye bye.